warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan di negeri manapun Anda berada, kali ini saya kembali menyapa Anda, bersama Anda, berinteraksi dengan Anda, agar supaya kita berwatawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah pembahasan tentang apa yang kita tahu, diperdalam menjadi dipahamin. Kalau sudah dipahamin tentunya diamalkan, kemudian karena diamalkan kemudian harapannya kemudian dijiwai atau dihayatin. Kalau Anda sudah pada tingkat itu, baru Anda akan bisa disyukurin. Dengan rasa syukurlah itu, maka Anda akan ridho pada ketetapan ilahi itu. Mudah-mudahan dengan uraian yang ringkas dalam video ini, kita melihat keindahan alam ilahi, agar supaya kita bisa menghayati bahwa kita ini hanya bagian kecil dari kesemestaan, dan dengan itulah kita baru bisa bersyukur, kasih kesempatan untuk hidup di buminya ini. Mari sama-sama kita dengarkan, kita hayatin. Semoga Anda termasuk orang-orang yang banyak bersyukur datangnya YouTube ini kepada Anda, video ini melalui YouTube kepada Anda. Itu semata-mata adalah karunia ilahi. Silahkan menyimak. Mari kita bahas bersama judul yang saya sebutkan di depan. Mudah-mudahan Anda cukup sabar untuk menaiki tangga-tangga menuju keriduannya ini, agar supaya kita sampai kepada ridho Allah. Maka tangga pertama, Anda harus tahu apa saja tangga-tangga yang harus saya naiki ini. Kata-kata tahu ini itu baru awal dari sebuah pengetahuan yang begitu luas dan begitu mendalam. Sering kita di dalam keseharian bertanya kepada seseorang, tahukah Anda tentang hal ini? Hampir kebanyakan menjawab tahu. Saya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu belum tahu apa-apa. Karena apa yang kita tahu saat ini, selalu saya katakan, itu adalah awal dari ketidaktahuan kita. Kita banyak belajar pengetahuan, baik dengan membaca, baik dengan mendengar, baik dari pengalaman hidup, baik bersilaturahim dengan sesama, baik melakukan perjalanan ke segala penjuru dunia ini. Di sana kita akan dikayakan oleh begitu informasi pengetahuan. Itulah awal daripada ketidaktahuan kita itu tadi. Namun demikian,
Kalau kita mau mendalami lebih jauh, maka atau kita mau memasuki pintu pengetahuan awal ini tadi dan kita tidak berbalik arah, satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, sejak kecil bagi seorang muslim mungkin senantiasa oleh orang tuanya atau oleh gurunya diajarin untuk melakukan sholat, karena itu merupakan sebuah pendidikan sejak awal. Bahkan dari TK sudah diajarin, sehingga anak didik itu tahu bahwa sholat itu adalah sebuah ketetapan yang harus dia lakukan. Ada yang terpaksa, ada yang berontak. Maka agar supaya kita itu tidak memberontak daripada pengetahuan awal itu tadi, maka harus dikasih pemahaman. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Ini bisa contoh-contoh kepada yang lain. Misalnya, kenapa kita harus sekolah? Kenapa kita harus berteman? Kenapa kita harus senantiasa bersopan santun? Itu pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu dipahami. Namun kalau sampai pengetahuan awal itu kemudian dikasih pemahaman, caranya memahami pengetahuan awal itu, lakukan dulu pelan-pelan informasi itu tadi, karena tanpa ada dilakukan maka keterikatan dengan pengetahuan itu akan lepas. Maka pada saat Anda melaksanakan itu, di sana akan mulai paham. Karena pemahaman itu pada dasarnya bukan dari kita, akan tetapi merupakan tangga yang akan diberikan oleh Allah apabila kita sudah melaksanakannya, pengetahuan awal tadi. Sehingga ada sindiran dari Allah melalui surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 44. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan manusia itu mendengar dan memahami? Nah, mendengar itu adalah pengetahuan awal. Memahami kemudian mereka itu hanya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya dari perumpamaan itu kecuali mereka yang berilmu. Itulah sebabnya kalau kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan awal, coba mulai dipahami. Cara memahami itu bagaimana? Yaitu dengan diuraikan, bukan dengan doktrin, bukan dengan paksaan. Metodenya tidak saya sampaikan di sini karena saya akan masuk ke tangga berikutnya. Kalau seseorang itu sudah mulai paham bahwa melakukan itu tadi adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi dirinya, bukan kewajiban tapi kebutuhan, maka
perbuatan yang dia lakukan itu pasti dia akan hayatin. Sebagaimana kita makan adalah kebutuhan. Minum adalah kebutuhan. Pengetahuan adalah kebutuhan. Apabila sudah paham tentang itu pada saat makan, maka tingkatkan makanan itu dengan dirasakan bahwa garam itu asin, bahwa cabai itu pedas, bahwa asam itu masam. Semua orang sudah tahu dan paham. Memang itu jenis-jenis tanaman. Tapi kenapa kalau kita makan sayur tidak ada garamnya, kita mengatakan laksana sayur tanpa garam jadi hambar? Begitu Anda merasakan ada kehambaran, itu artinya Anda sudah menghayati. Sekalipun Anda tidak suka garam, tidak ada orang makan garam, dia hanya bagian daripada kelezatan. Tidak ada orang yang makan asam, dia bagian bumbu untuk kenikmatan. Tidak ada orang makan buah pari yang pahit, kecuali itu adalah bagian sayur kenikmatan, dan seterusnya. Disinilah Anda sudah mulai menghayatin. Begitu Anda masuk pada penghayatan itu tadi, maka tidak ada bedanya antara masam, pedas, asin, pahit, dan hambar atau tawar. Semua sama, karena dihayati masing-masing mempunyai fungsi yang tanpa itu maka hidup tidak mempunyai arti. Demikian juga Al-Quranul Karim adalah merupakan nasihat Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Disebutkan oleh Tuhan itu sendiri, Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu, kepada manusia, dan di dalamnya penuh berkah. Siapapun mengadopsinya, mengamalkannya, dia akan mendapatkan keberkahan. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya, baru Anda bisa menikmati manfaat Al-Quran, lezatnya Al-Quran itu apabila Anda hayati. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat belajar. Dengan penghayatan itulah Anda akan mendapatkan manikam yang mutiara-mutiara, sebuah pengetahuan yang tadi tidak terlihat oleh Anda menjadi terang benderang. Tanpa itu semua, maka Anda akan dalam kebingungan di dalam hidup. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Surat Muhammad 47 ayat 24. Jadi sering sekali kita di dalam hidup ini tadi menjadi gelisah, menjadi bingung, menjadi marah, menjadi emosional, menjadi menderita dan sebagainya, karena Anda sendiri yang mengunci hatinya itu tadi. Padahal solusinya semua itu ada tercantum di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, coba dihayatin. Bukan hanya dibaca sampai kepada titik pengetahuan Anda bisa membaca, akan tetapi dihayatin pelan-pelan.
Kalau sudah sampai ke tingkat penghayatan, baru Anda akan naik kepada tangga yang lebih tinggi lagi. Disitulah Anda akan bisa merasa manfaat yang bukan main dan kelezatan yang tiada taranya. Baru hati Anda akan bersyukur bahwa ada solusi dalam hidup, bahwa ada yang memanage diri kita, bahwa ada yang mengarahkan langkah-langkah kita, bahwa ada yang bersama dengan kita sebuah kekuatan yang tidak nampak, bahwa ada zat Ghafurur Rahim yang senantiasa memberikan ampunan dan menanti kehadiran Anda kembali kepada jalannya. Ini diisyaratkan Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Itu sebuah jaminan. Anda baru bisa bersyukur apabila Anda sudah sampai kepada tingkat penghayatan terhadap fenomena hidup ini. Tanpa itu Anda tidak akan bisa bersyukur sekalipun Anda mengatakan hamdalah setiap kali, tapi jiwa Anda tidak bergetar. Itu hanya lisan Anda yang dusta terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Melihat hambanya bisa bersyukur karena menikmati, menghayatin karunia-Nya itu tadi, Allah juga bersyukur pada dirinya. Syukurnya Allah pada dirinya itu akan berdampak pada makhluk yang bersyukur itu tadi. Pada orang yang demikian ya, Allah mengatakan dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu karena telah menghayatinya, maka Allah telah memilihnya dan menunjuknya ke jalan yang lurus. Anda terpilih dan Anda akan dibimbing tanpa Anda berdoa. Ini jaminannya. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki karunia kepada manusia. Selama Anda manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi kalau Anda manusia tidak bersyukur, maka bagaimana pintu karunia itu akan terbuka? Berikutnya, apabila Anda sudah sampai kepada tangga menikmati, menghayati, dan kemudian Anda bersyukur tanpa dipaksakan tapi penuh kesadaran, maka itu adalah merupakan tangga untuk naik kepada tangga yang paling tinggi, yaitu keriduan terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, keriduan untuk menerima qada dan qadar ilahi, keriduan terhadap apa yang ditentukan oleh kita, keriduan terhadap ujian dari Allah, keriduan terhadap nasib kita itu di dalam genggaman. Dan di antara manusia ada orang yang merupakan dirinya untuk mencari keriduan Allah. Di sini jalan. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan lewat YouTube ini termasuk orang yang menyempatkan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan agar supaya mendapat ridhonya. Dan saya pun yang menyampaikan ini bukan mencari ridho Anda, bukan mencari ridho manusia. Saya pun mencari ridho Allah, karena Allah mengatakan di dalam firman lain bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang disampaikan oleh seseorang dengan menggunakan kalimat-kalimat ilahi.
Orang yang demikian yang mendekat ridhonya. Saya manfaatkan itu, mengorbankan waktu saya, diri saya, perasaan saya, setiap saat mencari ridhonya. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan saya dan Anda disantuni oleh Allah dalam segala urusan, sehingga kita tidak mendapatkan kesulitan. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya. Ridho. Kita ridho hidup di bumi, kita ridho dengan rezekinya, kita ridho dengan bernapas, kita ridho dengan nasib kita, kita ridho dengan kelebihan kita, kita ridho dengan kekurangan kita, kita ridho dengan penyakit kita, kita ridho dengan kesulitan hidup, ridho. Kemudian kita berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian daripada kurnia-Nya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Inilah saya katakan, jangan bergantung pada makhluk, jangan berharap kepada manusia, tapi mari cari keriduannya itu tadi. Maka balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga adil yang mengalirnya di bawah sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya karena waktu sudah berhenti. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang di dalam hidupnya itu takut jauh daripada Allah, takut tidak bertemu dengan ilahinya, takut terbuang dari sisinya. Anda baca di dalam surat Al-Bayyinah 98 ayat 8. Mudah-mudahan tangga-tangga ini bisa Anda naikin secara pelan-pelan, dan perjalanan Anda menaiki tangga itu adalah merupakan sebuah ikhtiar Anda yang diberikan kepada Anda, kekuatannya dari Allah, yaitu mengorbankan diri kita. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Zat yang Maha Melihat, yang Maha Tahu, sehingga perjalanan hidup kita dipenuhi dengan keberkahnya dan keridhoannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.